Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja, sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya, 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Dan saya titip, ada kesempatan yang ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di setuju semuanya. Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal kok. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Polres yang menyangkut hukum, baik itu di Polda yang menyangkut masalah ini. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, gak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu.
Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari? Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Ada dompet kulit ajaib yang bisa simpan HP kalian. Kalian percaya atau enggak, guys? Kalau kalian enggak, yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat kita besok DIPA kita serahkan, dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PU pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang, karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali, sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Kemarin saya cek LKPP, yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip, ini ada ketua DPRD, benar, gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada ketua DPRD Provinsi
kabupaten dan kota, serta juga gubernur, bupati, dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Kita justru ini, bentar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Minggu yang lalu saya bertemu dengan Sekretari Ross dari Amerika. Ini tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Sekarang ini Presiden Jokowi di Amerika. Itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya. Tahu? Artinya keluar 1, hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus ngilangin 2 peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari ini mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri permen, boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan. Hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih... Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengikuti perkembangan tuh pada saat, kalau nggak salah, Suryo, Rismon, dan Tifa ya, menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh
sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismond juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak lah ya untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datanginlah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, ya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari? Apa pakai biaya itu? Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya tuh. Ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit jabang baik. Kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh. Berdiri nantang-nantang, itu adalah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya. Yang bilanglah Kapolri Pak Tito Karnavian setan lah, ya. Yang dibilanglah jenderal setan lah, Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu nggak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Ini kira-kira. Jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Ya bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Jangan rusak Indonesia, malah balik. Kalau ada pemimpin tidak jujur, ya kan diduga ijazahnya palsu, tapi bisa menuntut 10 tahun gimana? Negara Indonesia. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, ya sudahlah, ini kan semua sudah permainan semua, ya. Saya terpaksa ngomong kita permainan. Saya rasa ratusan juta rakyat Indonesia juga bukan orang bodoh, ya. Bisa memilih pemimpinnya 2 periode terlepas apapun bukan orang bodoh, nggak mencermati situasi kondisi itu. Sekelas Presiden Republik Indonesia loh. Sekali lagi saya katakan saya tidak membela siapa-siapa. Kita harus objektif berpikir, ya. Bandingkan, saya sudah pernah ngomong kan, saya capek sudah kenyang di daerah konflik, ya. Waktu bunuh-bunuhan di Ambon sana saya ada di sana, ya. Bom meledak di perbatasan sana antar timur dengan laut saya ada di situ, ya. Tapi dibandingkan dengan beliau ini, Presiden Republik Indonesia ke-7, itu saya bilang sebutir pasir saya nggak ada apa-apanya saya ini. Karena beliau udah skala nasional dan internasional untuk membangun bangsa Indonesia. Itu sekelas presiden. Apalagi hanya sekelas saya, seorang Riki Sitohang nggak ada apa-apanya. Apalagi sekelas Rismond, gitu loh. Kaca diri itu Rismond tuh, jangan banyak ngomong kamu. Akhirnya itu terpaksa ngomong kayak gini karena terus saja. Pertama halus, mati kasar, setengah kasar. Ini betul-betul bajingan betul manusia ini. Kok ngomong sudah nggak lepas. Seorang apapun alasannya. Ingat loh, Tito Karnavian itu sudah benar-benar menorehkan loh, sejarah bom Mali dia loh.
Ya, bom Bali yang mengungkap bom Bali itu Tito Karnavian juga loh, timnya tuh. Jangan main-main kau. Kau apa yang kau ungkap? Yang kau ungkap cuma kebobrokan yang nggak jelas saja. Menunjukkan kebobrokan dirimu. Jadi intinya bagiannya melihat mana bisa sebagai mantan teroris ini. Ini ada indikasi ketakutan dia sudah terbaca. Terserah sama dia. Dia mau takut, mau ciut, mau apa, mau mati rasa, mau apa. Gue nggak mikir lagi sama manusianya. Tetapi itu bisa membaca nggak dengan Saya sudah bisa membaca, tapi saya malas sudah untuk memposisikan diri. Ini siapa sih sebenarnya nih? Manusia yang benar, setengah benar, atau nggak benar, atau tanda kutip. Nah, berani kok bilang semua gila kok, semua setan kok. Kalau di setan ya kok juga lebih setan lagi dong. Ngomong saya nak perutmu aja gitu loh. Nggak tahu kok emang kau kira gampang cari jenderal, aku cari apa kau? Dari mulai lahir kok ke dunia sampai sekarang ini, sudah apa yang kau buat untuk Indonesia ini? Hanya membuat porak-poranda ya, ngomong selangit terus. Itu kira-kira bukan apa-apa. Saya biasanya ngomong masih terukur, tapi kali ini melihat dia tuh gaya dan lagaknya tuh loh, sombong bener gitu loh. Itu kira-kira ya. dengan kegagahan atau dengan spontanitas Pak yang membahas soal ijazah tadi, gemetar dengan statement perbedaan antara dia berkata itu ya Pak Jody juga akan berkata itu kan, dan tentu dengan agak preman lah kasarnya kan gitu. Loh, bahasanya juga bahasa preman kok. Kan pertanyaan saya kan cuma satu. Lah kau bilang Tito Karnavian setan. Itu mantan Kapolri bintang 4 loh tuh. Dia tuh ikut mengungkapkan bom Bali loh, ya, menyelesaikan bom Bali yang dia di Bali sana. Lah, kau bilang setan. Lah terus kau tuh setan nggak kira-kira? Balikin lagi gitu loh. Ngomong saya nak perutmu aja. Terus kepolisian bobrok. Terus kau apa?